Semuanya pengen didukung. Pak Kiai mau nggak dukung kepada capres kita? Saya ini pengurus lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama pusat. Saya punya pimpinan namanya Rais Am. Rais Am punya eksekutif namanya Ketua Umum. Kami para pengurus besar Nahdlatul Ulama menunggu instruksi daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu namanya kita mentaati peraturan. Sedangkan yang kita tahu, pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak mengusung capres. PBNU tidak mengusung capres. Silakan warga NU mau milih yang orangnya pakai kacamata, pakai baju putih, silakan. Yang pakai baju hijau, baju hitam, silakan. Yang pakai baju biru, silakan. Apa saja pilihan kita, kita tetap satu Indonesia. Kalau ada doktrin-doktrin agar manusia tunduk kepada manusia lainnya, maka itu adalah doktrin-doktrin yang sesat, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Hadis. Ajaran Al-Quran adalah ajaran di mana manusia kemuliaannya hanya berdasarkan takwa. Ajaran Al-Quran adalah ajaran di mana ketinggian derajat seorang manusia adalah karena ilmunya. Tidak ada ketinggian pangkat, ketinggian derajat karena zatnya. Dia sebagai keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan Maulana Hasanuddin itu keturunan Nabi. Tidak ada di Banten keturunan Sultan Maulana Hasanuddin merasa lebih baik dari yang lainnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Keturunan Sunan Gunung Jati di tanah Banten, di tanah Jawa Barat merasa lebih berhak daripada yang lainnya atas tanah ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh baginda Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Itu yang diajarkan oleh baginda Sultan Maulana Hasanuddin. Seorang syarif, seorang yang tinggi pangkatnya, nasaban wa ilman, mengajarkan kepada kita rakyat Banten untuk menghormati semua manusia, untuk meninggikan derajat mereka dengan Islam, menjadikan manusia yang diislamkan bukan untuk menghormati dirinya, tetapi diislamkan untuk merdeka dari kekafiran. Cara kita beragama ini, Saripati Al-Quran ini adalah diterjemahkan dalam tasawuf dengan nama Thariqah. Ini ada dua-duanya kita kena. Maulidnya kena, Haul Syekh Abdul Qadir Jailaninya kena. Thariqah ini kata Al-Quran, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah orang-orang itu istiqamah terhadap thariqah, maka kami akan berikan dia air yang banyak, kami akan sirami dia dengan keberkahan yang luar biasa. Thariqah dalam ahli tafsir, dalam kitab-kitabnya mengatakan thariqah ay thariqul Islam. Bagaimana orang tidak berthariqah? Thariqah kita Islam. Orang yang tidak masuk thariqah pun akan diterima agamanya, akan diterima amal ibadahnya. Thariqah itu hanyalah jalan kesempurnaan bagi nasikin orang-orang ahli ibadah, para santri yang dia tidak jadi camat, yang dia tidak jadi polisi, yang dia tidak jadi menteri. Kalau dia jadi polisi udah nggak usah ikut-ikut thariqah, nanti habis sholat dia megang tasbih aja. Ada orang kemalingan, biarin saya lagi nasbih dulu. Udah, polisi mah tugasnya beda lagi. Pak Camat tanda tangan KTP tugasnya. Thariqah biar milik santri-santri aja. Karena walaupun kita tidak masuk thariqah, maka setiap amalan kita sudah diijazahi oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kalau saya ceramah gak usah nyiapin saweran. Kalau anaknya tampil hafal Quran, hafal kitab, itu disawer. Dianjurkan menyawer anak agar dia tambah semangat belajar. Karena ini tidak usah nyawer, maka jawab salamnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza sallama thalathan. Kalau membaca salam Nabi Muhammad itu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ashabal fadail, para alimil ulama, para kesepuhan, para kiai, wabil khusus sahibul bait, guru kita bersama sahibil fadilah, al-alim al-allamah ad-da'i ilallah, al-mukarram Kiai Haji Entis Sutisna Sa'i, maka Allah bitulih hayatih, amin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan badannya, Allah banyakin rezekinya, santri-santrinya jadi ulama-ulama besar, santri-santrinya jadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mengawal umat Islam dan manusia menuju Allah Subhanahu. Ketua Majlisil Ulama Indonesia Kecamatan Paku Haji yang saya hormati, Kiai Hasan Basri, juga nampak tadi hadir koleganya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kresek, Kiai Abdul Mu'id, Bapak Camat Kecamatan Paku Haji Pak Epi, kawan lama, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Dedi Pahlepi, seluruh ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh dewan guru dari Pondok Pesantren Darul Ansar, seluruh wali santri yang malam hari ini hadir, seluruh para santri, calon ulama, calon kiai, calon presiden, calon menteri, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon camat, calon kapolsek, calon denramil, amin. Santri gak usah semua jadi kiai, harus ada yang jadi camat, amin. Harus ada yang jadi kapolsek, harus ada yang jadi denramil, harus ada yang jadi menteri, harus ada yang jadi capres, cawapres. Mudah-mudahan 2029 capresnya santri, cawapresnya santri, amin ya robbal.
kaum Nahdiyin Nahdiyat, Ketua MWC NU Kecamatan Pakwaji, Ketua Ansor Kecamatan Pakwaji, Komandan Banser Kecamatan Pakwaji, sahabat-sahabat Banser yang hari ini berkhidmat untuk para ulama, para kiai. Semoga Allah berikan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, istri yang soleh, yang solehah ya, istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah, keturunannya ila yaumil qiyamah diberkahi Allah, amin ya rabbal. Malam hari ini saya sangat bergembira bisa bersilaturahmi kepada Kiai Entis Sutisna dalam acara Maulid Baginda Nabi Qaul Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, juga acara wisuda para santri dan santriah Darul Ansor. Kenapa saya bahagia? Karena saya adik seperguruan daripada Kiai Entis Sutisna. Kami bersama-sama berguru thariqah kepada seorang guru yang sama. Thariqahnya adalah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Maka malam hari ini Qaul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena thariqah daripada Kiai Entis adalah thariqah Al-Qadiriyah. Kebetulan meninggalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tanggal 11 bulan Silimulut, pas tadi hari Jumat tanggal 11, tadi hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 11 Silimul. Pas itu wafatnya seorang ulama besar waliullah yang diakui oleh dunia Islam, terdapat di dalam kitab-kitab ulama, bukan hanya ulama-ulama fikih, bukan hanya ulama-ulama tasawuf, tapi juga ulama hadis, ulama tafsir, semua mengakui ketokohan keulamaan daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ada lagi thariqah itu namanya Naqsabandiyah. Adalah sebuah thariqah yang didirikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian dua thariqah ini, Qadiriyah dan An-Naqsabandiyah, disatukan oleh ulama Indonesia yang ada di Arab Saudi. Namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau orang Sambas Kalimantan, tinggal di Mekah di Jabal Qubais, menjadi mursyidut thariqah Qadiriyah sekaligus mursyidut thariqah An-Naqsabandiyah. Maka disatukanlah dua thariqah ini, thariqah Qadiriyah dan thariqah An-Naqsabandiyah, menjadi thariqah Al-Qadiriyah dan An-Naqsabandiyah. Beliau Syekh Ahmad Khatib Sambas mempunyai seorang murid dari Banten, namanya Syekh Abdul Karim At-Tanara Al-Bandari. Beliau punya murid lagi seorang asli Cirebon, namanya Syekh Tolha. Syekh Tolha melahirkan Abah Sepuh, kemudian kepada Abah Anom, jadilah TIN Manunjaya. Syekh Abdul Karim yang murid daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas datang ke Banten, menyebarkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Banten, punya murid Syekh Asnawi Caringin. Syekh Asnawi Caringin ini adalah ulama yang luar biasa, ulama amilin, yang bukan hanya beliau ini seorang mursyid thariqah, tapi juga Syekh Asnawi Caringin adalah seorang pejuang. Pada tahun 1926 Syekh Asnawi Caringin dan para ulama-ulama Banten turun ke Medan Laga untuk mengusir penjajah-penjajah Belanda. Akhirnya
Perjuangan rakyat Banten waktu itu menemukan seorang pemimpin yang luar biasa, namanya Syekh Tubagus Asnawi dari Caringin. Dia punya murid namanya Syekh Abdul Muttalib Empang. Syekh Abdul Muttalib Empang punya murid thariqah namanya Syekh Aliuddin Salib Kubakrante Al-Bantani, tapi dikuburkan di Bekasi. Kemudian Syekh Aliuddin Salib Kubakrante mempunyai murid Syekh Ahmad Wasi Al-Binwani, yang kemudian Syekh Ahmad Wasi mempunyai murid diantaranya saya, Kiai Ipis, Kiai Mahrus, Kiai Hasan Basri, Kiai Mufassir Padarincang, dan lain sebagainya. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah menyebar ke seluruh Nusantara, di Singapura, di Thailand Selatan, di Malaysia, di Filipina Selatan. Thariqahnya kebanyakan hari ini adalah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Antara thariqah jalur Syekh Tolhah Cirebon yang dikembangkan oleh Abah Anom ini agak berbeda dengan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikembangkan oleh Syekh Asnawi Caringin dan murid-muridnya. Apa bedanya? Bedanya kalau Syekh Asnawi Caringin selektif di dalam mengajarkan thariqah, kebanyakan muridnya adalah para kiai dan para santri. Jarang sekali thariqah TKN jalur daripada Syekh Asnawi Caringin itu mengijazahkan secara umum. Kalau thariqah dari jalur Syekh Tolhah yang dikembangkan oleh Abah Sepuh dan Abah Anom Manonjaya ini menerima murid dari semua kalangan, baik dia itu santri, dia pejabat, dia preman, dia pecandu narkoba. Kedua-duanya bermanfaat. Telah banyak orang-orang yang dulunya tidak pernah ibadah jadi ibadah. Orang preman yang dulunya nakal jadi nurut, pecandu narkoba kemudian jadi berhenti dari candu narkoba. Itu semua karena keberkahan dari thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikembangkan oleh Abah Anom, yang menerima dari ayahnya Abah Sepuh, yang menerima dari Syekh Tolhah Cirebon Kalisapu, yang menerima dari Syekh Ahmad Khatib Syambas di Jabal Kubes Mekah Al-Mukarramah. Kalau dari Syekh Asnawi Caringin tidak sering kita lihat jamaahnya bersatu di dalam satu majlis kemudian sama-sama berzikir keras-keras. Tidak, jarang sekali kita lihat. Tapi kalau dari jalur Syekh Tolhah yang dikembangkan oleh Abah Anom, itu biasanya sering berada dalam satu majlis untuk berzikir bersama-sama. Kedua-duanya mengambil daripada telaga yang sama, yaitu telaga Syekh Ahmad Khatib Syambas dari Kalimantan. Sekarang thariqah dari Abah Anom belum ada penggantinya. Sampai sekarang belum ada mursyidnya. Adapun mursyid yang dikatakan sekarang banyak yang ngaku-ngaku mursyid, itu belum diakui oleh keluarga besar daripada Pondok Pesantren Suryalaya di Manonjaya. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah momentum zikra, peringatan bagi kita umat Islam, bukan hanya memperingati lahirnya baginda Nabi, tetapi juga perjuangannya yang panjang, perjuangan yang tidak hanya lurus laksana lidi, yang tidak hanya naik laksana asap, tapi penuh dengan kelokan-kelokan tajam dan jalan-jalan dua bersimpang. Nabi
Nabi Muhammad kembangkan Islam dengan kasih sayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Dengan keikhlasan, dengan suri tauladan yang baik, Islam berawal dari Makkah. 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, kemudian menyebar di Makkah Al-Mukarramah, berhijrah di Madinah, diterima oleh orang Madinah, cepat menyebar Islam di Madinah, kemudian berkembang di Jazirah Arabia yang tandus dan gersang, kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan sampailah Islam itu ke tanah Paku Haji. Alhamdulillah. Orang Paku Haji dulu belum mengenal agama Islam. Agama Islam dikenalkan oleh para penyebar agama Islam, yaitu para wali songo, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah mempunyai anak yang bernama Sabah Kingking, yang kemudian menjadi seorang ulama besar. Selain menjadi ulama besar, menyebarkan Islam dari dataran rendah ke dataran tinggi Pulau Sari yang ada di Pandeglang. 80 ajar daripada agama-agama sebelum Islam kemudian masuk ke dalam agama Islam, menyebar ke seluruh penduduk Banten. Dan hari ini kita saksikan orang Paku Haji, wanitanya semuanya kebanyakan pakai kerudung. Ini adalah barokah daripada Sayyidina Maulana Sultan Hasanuddin Ban. Apalagi Paku Haji, namanya saja Paku Haji, banyak pakunya dan udah pergi haji semua. Alhamdulillah, kita doakan orang Paku Haji semuanya pada berangkat haji. Jangan bosan-bosan kita nunggu daftar haji. Insya Allah walaupun nunggunya 40 tahun, kalau kita ini sudah daftar, Allah akan catat kita sebagai orang yang telah naik haji. Kalau sampai kita mati sebelum naik haji, kalau sudah daftar, jangan diingat-ingat lagi tuh duit pendaftaran. Itu sudah untuk ibadah kita, kewajiban sebagai seorang muslim. Adapun kapan kita berangkat, itu biarin kepada Menteri Gus Yakut yang ngatur, Kementerian Agama. Kita ketika sudah daftar, itu sudah dihitung sudah haji. Kalau punya duit, usahakan jangan umroh dulu daftarnya, daftar haji. Nanti setelah daftar haji nunggunya lama, Allah kasih lagi rezeki baru untuk daftar umroh. Begitu Bu ya. Bu. Itu kalung jual buat daftar haji aneh. Sawah jual untuk daftar haji. Banyak orang yang sudah mau mati, sawahnya banyak, enggak mau haji. Ini kenapa? Padahal kalau kita sudah lebih dari makan daripada rumah, maka harta yang ada usahakan untuk kewajiban dulu, yaitu pergi haji. Insya Allah yang lainnya ngikut, dagangnya nggak bakal bangkrut kalau sudah haji. Orang punya toko, dia haji menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, maka dagangannya insya Allah akan terus jaya sepanjang masa. Amin. Tapi kalau sudah punya duit 30 juta, bukannya dia buat daftar haji, malah beli mobil carry yang harganya 30 juta atau beli mobil kijang yang harganya 30 juta. Kewajiban masih ada,
masih bisa nyetir mobil, tapi dia dahulukan beli mobil dulu. Ini namanya kita tidak mendahulukan kewajiban-kewajiban yang harusnya kita tunaikan sebagai seorang muslim. Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam modalnya dengan akhlak. Modalnya dengan, makanya di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, Muhammadun alamun mangkulun min ismil maf'ulil mudha'afi mawdu'un liman fiturat fisaluhul hamidah. Bahwa Nabi Muhammad namanya Muhammad. Kenapa itu namanya Muhammad? Karena dia memiliki akhlak yang indah. Akhlaknya apa? Indah. Akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pantulan cerminan akhlak yang indah, orang-orang menjadi suka. Kalau umpamanya orang-orang telah suka hatinya dengan keindahan akhlaknya, maka akan menerima apa yang dikatakannya. Ibu, bapak, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keindahan akhlak inilah yang dikatakan dalam hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, kata Nabi Muhammad SAW, adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya sudah ada. Setiap manusia majbulatun bitakhalluq. Setiap manusia sudah punya akhlak. Setiap manusia dengan akalnya tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi tidak sempurna tanpa adanya wahyu. Diutuslah para nabi sejak zaman Nabi Adam kemudian sampai kepada Nabi besar Muhammad untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, agar menyempurnakan akhlak. Akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW adalah Al-Quran. Apa akhlaknya Nabi? Al-Quran. Seluruh akhlak orang paku haji, seluruh akhlak laki-laki paku haji, seluruh akhlak daripada perempuan paku haji haruslah menyontoh kepada akhlaknya baginda Nabi, yaitu Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran nyuruh pakai kudung, orang paku haji pakai kud. Alhamdulillah. Suruh pakai nutup aurat laki-laki, orang paku haji nutup aurat. Alhamdulillah. Kata Al-Quran aqimus sholat, suruh sholat, orang paku haji sholat 5. Kata Al-Quran wa atuz zakah, tunaikan zakat, orang paku haji pada zakat. Inilah Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, maka kita harus mencontoh kepada Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya ada uswatun hasanah. Maka kita harus berusaha sebagai umat Islam bagaimana caranya kita mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cara kita beragama ini, saripati Al-Quran ini adalah diterjemahkan dalam tasawuf dengan nama thariqah. Ini ada dua-duanya kita kena. Maulidnya kena, haul Syekh Abdul Qadir Jailaninya kena. Thariqah ini kata Al-Quran, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah orang-orang itu istiqamah terhadap thariqah, maka kami akan berikan dia air yang banyak. Kami akan sirami dia dengan keberkahan yang luar biasa.
Thariqah dalam ahli tafsir, dalam kitab-kitabnya mengatakan thariqah ay thariqul Islam. Thariqah ay thariqul, diterjemahkan di dalam thariqah tasawuf dengan cara bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah, tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah, tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir. Bareng-bareng, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Thariqah. Bagaimana kalau orang tidak berthariqah? Thariqah kita Islam. Orang yang tidak masuk thariqah pun akan diterima agamanya, akan diterima amal ibadahnya. Thariqah itu hanyalah jalan kesempurnaan bagi nasikin orang-orang ahli ibadah, para santri yang dia tidak jadi camat, yang dia tidak jadi polisi, yang dia tidak jadi menteri. Kalau dia jadi polisi muda nggak usah ikut-ikut thariqah, nanti habis sholat dia megang tasbih aja. Ada orang kemalingan, biarin saya lagi nasbih dulu. Udah, polisi mah tugasnya beda lagi. Pak Camat tanda tangan KTP tugasnya. Thariqah biar milik santri-santri aja. Karena walaupun kita tidak masuk thariqah, maka setiap amalan kita sudah diijazahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang ada di dalam hadis-hadis itu kita amalkan. Apa yang ada di dalam Al-Quran kita amalkan. Apa yang ada di dalam kitab-kitab ulama kita amalkan. Wa allaw istaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Cara kita beribadah, a'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan singkirilah taghut. Apa itu taghut? Selain Allah. Kita tidak boleh ada takut kepada selain Allah. Kita tidak boleh ada taat kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh ada ketundukan kecuali hanya kepada Allah. Kalau ada doktrin-doktrin agar manusia tunduk kepada manusia lainnya, maka itu adalah doktrin-doktrin yang sesat, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Hadis. Ajaran Al-Quran adalah ajaran di mana manusia kemuliaannya hanya berdasarkan takwa. Ajaran Al-Quran adalah ajaran di mana ketinggian derajat seorang manusia adalah karena ilmunya. Tidak ada ketinggian pangkat, ketinggian derajat karena zatnya. Dia sebagai keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan Maulana Hasanuddin itu keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada yang lebih baik itu bagus dari Pak Nepi sebagai keturunan Nabi dari Sultan Maulana Hasanuddin, Jalur Musa Al-Qadim daripada yang lainnya yang bukan keturunan daripada Sultan Maulana Hadis. Tidak ada keturunan Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau dia tidak salat, kalau dia tidak ibadah, tidak perlu untuk dihormati. Kalau dia megang botol, pegang botolnya, hancurin botolnya, jorokin orangnya. Walaupun dia keturunan Sultan Hasanuddin, keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya sahih ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang nasabnya tidak sahih. Tidak ada keunggulan manusia sebagai keturunan Sunan Gunung Jati atas manusia lainnya kecuali berdasarkan takwa. Tidak ada keunggulan turunan daripada Sultan Maulana Hasanuddin, derajatnya lebih tinggi dari yang lainnya kecuali berdasarkan ilmunya. Kalau dia bodoh nggak usah dihormatin. Kalau kalian cinta, kita cinta kepada keturunan Nabi dari Maulana Hasanuddin Banten. Kalau ada tuh bagus,
dia itu bonceng-bonceng cewek, berhentiin itu motornya. Kalau dia bawa-bawa janda bukan istrinya, berhentiin motornya. Hei, ini haram. Tapi tolong jandanya jangan dibawa. Ini berhentiin motornya, suruh turun, jandanya dia yang bonceng. Gimana? Tidak ada di Banten keturunan Sultan Maulana Hasanuddin merasa lebih baik dari yang lainnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Keturunan Sunan Gunung Jati di tanah Banten, di tanah Jawa Barat merasa lebih berhak daripada yang lainnya atas tanah ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh baginda Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Itu yang diajarkan oleh baginda Sultan Maulana Hasanuddin. Seorang syarif, seorang yang tinggi pangkatnya, nasaban wa ilman, mengajarkan kepada kita rakyat Banten untuk menghormati semua manusia, untuk meninggikan derajat mereka dengan Islam, menjadikan manusia yang diislamkan bukan untuk menghormati dirinya, tetapi diislamkan untuk merdeka dari kekafiran. Ini adalah ajaran Wali Songo. Ini adalah ajaran Gusti yang mulia Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Al-Husaini Al-Musawi. Ini ajaran daripada Sultan Maulana Hasanuddin Al-Husaini Al-Musawi, yaitu bagaimana mereka, para leluhur-leluhur kita, mengislamkan manusia bukan untuk agar manusia jadi anak buahnya, mengislamkan manusia bukan agar manusia berterima kasih kepada mereka, tetapi mengislamkan manusia agar manusia ini tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu. Ada turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu bagus, Dedi Pahlevi misalnya. Kalau dia kagak sholat, jangan nikahin anak perempuan dengan dia. Setuju, Bu? Bu? Ini kenapa ngomong begitu? Nikahin anak perempuan ibu dengan orang soleh yang dia pakainya udang-udang, dia pakainya sorban, dia pakainya sarung, dia pakainya jubah. Jangan mikirin apakah dia sudah punya istri belum. Jangan mikirin apakah dia ini udah punya anak belum. Yang penting kelihatan dia pakai jubah begini, udah ambil menampung. Setuju? Kok kagak sih? Emang mau punya menantu preman? Agak. Yang soleh mau? Ini soleh mau enggak? Kagak. Itu enggak laku-laku. Nih, Banser gagah-gagah perkasa. Masya Allah. Mana yang masih dijangka Banser? Kalau punya anak perempuan, nikahin dengan Banser. Rame sama para kiai, para ulama. Kiai kalau lagi sendirian dia nangisin Banser aja. Kenapa? Kasihan itu. Pakai sepatunya susah. Pakai sepatunya susah. Makanya saya kalau ada polisi datang ke rumah, udah nggak usah ke polisi, nggak usah dibuka-buka, karena saya tahu makanya capek. Tapi polisi datang ke rumah, pengennya ngebuka aja, katanya saling hormat menghormati, yang nggak apa kalau mau capek. Padahal kita paham, mereka tidak sama dengan kita orang santri pakainya sendal bekiak. Enak kalau sendal bekiak, tinggal ceplok copot. Kalau polisi tentara susah. Makanya kata saya ke polisi jangan dibuka lagi, tetap aja Pak polisi ngebuka. Itulah polisi-polisi tentara Indonesia. Kata Rasulullah, la fadla li arabiyyin ala ajamin, wa la fadla li ajamiyyin ala arabiyyin illa bitaqwa. Ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang selain Arab.
Tidak ada keutamaan orang selain Arab, orang Pakwaji terhadap orang Arab. Ini ajaran Islam. Nah kalau kita bukan ajaran Islam, ajaran apa yang akan kita ambil? Ajaran Islam ini begitu. Lihat Al-Qur'annya. Bahkan kita asalnya haram taat kepada selain Allah, kecuali yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya. Tidak ada taat kecuali pada Allah, dan orang yang diperintahkan Allah kita untuk taat kepadanya. Asalnya kita taat kepada Nabi Muhammad aja nggak boleh. Hukum asalnya. Ketika ada perintah atiullah wa atiur rasul, maka kita wajib mengikuti taat kepada baginda. Ketika umpamanya kita taat pada presiden, hukum asalnya haram kita taat kepada makhluk selain Allah. Tapi ketika ada perintah di dalam Al-Quran kita untuk mentaati pemerintah, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, maka kita wajib mentaati presiden, kita wajib mentaati gubernur. Peraturan gubernur itu ada pergub, wajib ditaati oleh kita sebagai orang bangsa. Ada pergub, peraturan bupati, wajib bagi seluruh bupati yang ada di bawah Bupati Tangerang untuk mengikuti peraturan Bupati Tangerang, karena dia adalah ulil amr, perintah Al-Quran. Kalau ada camat bikin percam, kalau ada. Nah ini camat nggak ada pejabatnya. Yang ada kalama lurah, lurah mah ada peraturan desa itu, perdes. Tapi camat kalah sama lurah, nggak punya peraturan camat. Apa ada saya nggak tahu sebenarnya. Tapi kira-kira baru dengar. Kalau ada desa ini, misalnya desa Pakwaji, kata kepala desanya, orang Pakwaji dilarang yang suka minum minuman keras, kelihatan botolnya. Kalau kelihatan botolnya, dia melanggar undang-undang negara, juga melanggar undang-undang desa. 2 kali dia itu. Itu adalah ulil amr. Kita tidak boleh mentaati siapapun kecuali ada perintah atasnya. Nah kalau dia bukan ulil umur, dia bukan ulil amri ini para ulama ada yang memaknainya hanya pemerintah. Ada lagi seperti Syekh Nawawi Ad-Danara Al-Bandani memaknainya adalah pemerintah, ulama, 2 orang. Kalau ada peraturan ulama ikuti karena dia ulil umur. Ulil umur pun kalau ulamanya itu yang mempunyai urusan dengan kita, kiai kita pesantren, kiai kita namanya Kiai Intis Sutisna As-Sa'i. Kiai Intis bikin peraturan, anak-anak santri dilarang merokok. Merokok asalnya boleh, negara saja tidak melarang merokok, hanya bikin peringatan. Peringatannya kecil dibungkus rokok. Peringatan, merokok dapat membahayakan kesehatan. Tapi pajaknya ada pemerintah tuh, per batang Rp350. Ini kayak ambigu. Ngelarang rokok pengennya, tetapi nggak mau hilang pajaknya. Makanya terpaksa bikin peringatan merokok dapat merugikan kesehatan. Nah, kalau misalnya ada peraturan di pesantren ini dilarang merokok, wajib bagi seluruh santri untuk mentaatinya. Wajib bagi ibu-ibu sebagai wali santri untuk mentaatinya. Jangan marah-marah kalau misalnya nanti disanksi oleh pesantren Darul Ansor karena dia merokok. Sudah dibilang kalau merokok ketahuan akan dibotakin sebelah. Pasti botakin sebelah, ibu-ibunya marah, melaporin kepada Pak Kapolsek. Ini nanti Pak Kapolsek akan lihat, ibu-ibunya sudah tahu belum ada peraturan di pondok? Sudah. Tapi saya kasihan Pak lihat anak saya kok botak sebelah. Ini tidak bisa. Kalau ada di pesantren ini harus mengikuti peraturan pesantren walaupun
itu tidak diatur oleh undang-undang negara. Tidak ada anak SMP yang merokok misalnya harus dibotak, tidak ada di KUHP, tidak ada di Perdes, tidak ada di Pergub, tidak ada di Pergub, tidak ada di pemerintah pusat, peraturan presiden, Perpres, tidak ada di undang-undang, tidak ada di Undang-Undang Dasar 45 bahwa seseorang yang masih di bawah umur dilarang merokok. Tetapi Pondok Pesantren Darul Amsor membuat peraturan itu, tidak apa-apa, namanya ulil amri. Kalau kita mau mondok di sini silahkan masuk dengan peraturannya. Kalau tidak mau dari awal harus lihat dulu peraturannya apa. Kalau nanti disanksi jangan marah. Ada lagi peraturan yang bawa HP maka HP-nya dirampas. Ini ketika dia bawa HP, HP-nya dirampas oleh pengurus pondok. Itu sudah perjanjian awal. Kenapa? Tujuannya bukan mau merampas HP. Tujuannya agar anak-anak ibu-ibu itu tidak main HP. Understand? Ini pas ketahuan bahwa HP dirampas oleh pengurus pondok, lapor polisi, katanya dicopet sama pengurus pondok, dirampok sama kiai intis, katanya. Tidak boleh, Bu. Jangan betul-betul aja dengerin. Saya ini pengasuh pondok pesantren, bikin peraturan anak-anak gak boleh bawa HP. Ada aja itu yang naruh di atas genteng lah, di kamar mandi diumpetin. Ketahuan nama keamanan pondok, Menteri Keamanan, Panglima Besar. Di sana namanya Senapati. Jadi kalau keamanan pondok disebutnya Senapati. Lah Senapati ini melihat, kalau nggak ketahuan hukum itu nggak apa-apa kan? Ini ketahuan nama Senapati. Karena ketahuan nama Senapati, akhirnya dirampas HP-nya. Datang bapaknya. Ini HP-nya mahal, bukan punya dia, punya mamahnya, cuma dipinjam, harganya 7 juta. Apakah Bapak waktu daftar itu menandatangani surat perjanjian? Iya, cuma kan, nah begitu biasanya. Ini jangan ibu-ibu. Kalau kita tidak mau dengan peraturan-peraturan yang ada, yang peraturan itu dibuat untuk kebaikan anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri, maka lebih baik jangan mondok di tempat yang ada peraturan yang kita tidak senang. Karena nanti akan membuat pengasuh pondok itu jadi serba salah. Karena kiai itu keikhlasannya luar biasa. Kadang-kadang gak enak pas ibunya nangis-nangis mah, HP-nya pengen dibalikin lagi. Ya enggak? Ya udahlah, akhirnya peraturan satu dilanggar oleh kiai sendiri. Kiai yang bikin peraturan karena ibu-ibunya ini kurang menginsafi, kurang menyadari, akhirnya membuat kiai melanggar peraturan sendiri. Ini nanti berakibat ibu, takutnya kalau kiainya sih senang-senang aja, karena dia nggak merasa rugi, ini dong HP-nya juga bukan punya dia. Takutnya Allah melihat ini nggak terima kasih nih orang mau dididik anaknya oleh kiai. Kiai itu bikin peraturan anak nggak boleh bawa HP agar anak-anak ibu ini serius, fokus dalam belajar, tidak terganggu oleh HP. Ini dibikin peraturan nggak boleh bawa HP, kemudian bawa HP, HP-nya dirampas oleh kiai, marah kita marah. Ini jangan ibu-ibu. Apa saja peraturan yang dibikin oleh ulil amr di dalam pesantren adalah kiai. Ulil amr di Banser adalah ketua Ansor dan panglima Banser. Ulil amr di MWC adalah Rais Suriah daripada MWC NU. Harus nurut. Saya ini pengurus lembaga Bahsul Masail PBNU. Banyak tim sukses datang ke saya. Tim sukses Capres A, tim sukses Capres B, tim sukses Capres C. Semuanya pengen didukung. Pak Kiai mau nggak dukung kepada capres kita? Saya ini pengurus lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama pusat.
Saya punya pimpinan namanya Rais Am. Rais Am punya eksekutif namanya Ketua Umum. Kami para pengurus besar Nahdlatul Ulama menunggu instruksi daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu namanya kita mentaati peraturan. Sedangkan yang kita tahu pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak mengusung capres. PBNU tidak mengusung capres. Silakan warga NU mau milih yang orangnya pakai kacamata, pakai baju putih, silakan. Yang pakai baju hijau, baju hitam, silakan. Yang pakai baju biru, silakan. Apa saja pilihan kita, kita tetap satu Indonesia. Jangan sampai seperti tahun 2019, gara-gara pilpres menantu dan mertua enggak wawuh. Ada mertua yang dia mecat menantu gara-gara pilpres. Dia nggak jadi apa-apa, nggak jadi tim sukses, nggak dapat motor. Dia aja kalau tim sukses mah kadang-kadang dapat motor tingkat kecamatan. Banser kadang-kadang dapat apa namanya rokok itu kalau ngamanin acara ada kiainya. Ada capres datang, ada kiai datang, Banser harus datang kan? Kadang-kadang sama panitia dikasih ini buat rekan-rekan sahabat Banser, ada aja. Tapi kalau ada orang kepunapane, dia itu kepunteng-punteng mendukung satu capres, dia tidak akan dapat apa-apa. Katanya demi agama, agama apa? Undang-undang kita ini sudah paten, saudara. Siapa saja yang jadi presiden tidak akan bisa dengan mudah merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa. Siapa saja yang menjadi presiden, dia itu akan terkungkung oleh bingkai daripada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada yang orang dengan semena-mena karena dia rajin mengaji mewajibkan akhirnya seluruh camat sebelum dia masuk kantor harus baca Yasin 40 kali. Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena undang-undang kita sudah disusun sedemikian rupa dalam bingkai kebinekaan yang tidak mencederai Islam sama sekali, tidak mencederai agama yang lainnya, tidak mencederai satu suku, tidak mencederai satu keyakinan. Semuanya dilindungi dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama, terutama Islam yang mayoritas di Indonesia ini, dilindungi. Bahkan hanya di Indonesia kita malam-malam bisa bikin acara dengan sound system yang besar begini tanpa dilarang, hanya di Indonesia. Saya pernah ke luar negeri, ke Mesir, ke Saudi, ke Belanda, ke Singapura, ke Malaysia, dan lain-lainnya. Itu tidak semudah ini kita bikin acara demikian di ruang terbuka dengan sound system yang luar biasa, walaupun judulnya pengajian. Mesir ini kita sering menganggap Mesir negara yang sangat Islami. Banyak anak-anak kita pergi ke Mesir belajar, tetapi orang kalau habis belajar di Al-Azhar pulang dia pinter, nggak bisa kayak di sini bikin pondok pesantren. Orang mau ngajar di masjid, siapa saja boleh yang punya ilmu. Di sana tidak bisa. Yang ngajar di masjid harus orang yang telah lulus sertifikasi dan satu masjid paling satu kiai dengan asisten satu. Setiap Jumat yang adzan itu, setiap Jumat yang jadi imam itu, setiap Jumat yang jadi khotibnya itu dulu. Itu di negara lain. Di Indonesia kita mondok di Darul Ansor udah pinter,
6 tahun pulang langsung buka pengajian, nggak bakal ada polisi yang larang, Bu. Nggak bakal diparanin dan ramil. Kita ceramah di mana-mana selalu dilindungi oleh negara. Tidak ada negara menghalang-halangi pengajian, tidak ada negara menghalangi maulid, tidak ada negara menghalangi Islamiyah. Bahkan negara harusnya para pejabat negara itu tidur karena ada acara maulid di Darul Ansor. Akhirnya Pak Camat nggak tidur, ikut-ikutan maulid sama kita, padahal siangnya nggak kayak kita. Kalau kita para santri, para kiai siang tidur, camat siangnya di kantor. Kadang ada kunjungan ke desa-desa. Tapi karena ini tugas, diundang oleh kiai, datang, camatnya datang, dan ramilnya datang, polisinya datang. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati orang-orang yang mengurus kalian.